Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Hari Minggu biasa ke-19. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30 sampai 32, 5 ayat 1 sampai 2, dan dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 41 sampai 51. Saudaraku yang terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pada bacaan kedua minggu ini, Paulus memberikan nasihat yang sangat indah dan dahsyat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Paulus mau mengatakan saling mengasihi itu sebagai dasar hidup beriman kita. Dan itu tidak lagi tawar-menawar, harus dijalankan oleh setiap pengikut Kristus. Maka Paulus meminta kepada umat Efesus dan juga kepada kita pengikut Kristus menghidupi apa yang disampaikannya ini. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai murid Kristus harus mengasihi? Jawabannya karena kita adalah anak-anak Allah yang meneladani Bapa di surga. Maka kita harus menghindari dendam, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan lainnya. Lalu Paulus menawarkan pada jemaat Efesus dan tentu pada kita semua agar memiliki sikap ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Dan Paulus menegaskan agar kita dalam kasih, hidup dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kita. Saya meyakini kalau hidup kita penuh dengan keramahan, damai, sukacita, kebaikan pada sesama yang lain, dunia ini akan menjadi indah untuk kita. Keluarga kita akan menjadi tempat di mana kita menemukan sukacita, kegembiraan. Komunitas menjadi tempat yang penuh dengan sukacita untuk kita. Tapi pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apakah kita tipe orang yang selalu mengasihi seperti yang Yesus lakukan untuk kita? Atau sebaliknya, kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh dendam, amarah, fitnah, dan kejahatan lainnya. Hari ini kita diingatkan oleh Paulus bahwa sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita selalu mewarnai hidup kita dengan cinta dan pengampunan. Dan inilah yang Yesus lakukan seperti yang diterangkan dalam Injil hari ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk kehidupan dunia. Dengan kata-kata ini Yesus ingin menegaskan dirinya bukan saja roti dari surga yang memberikan hidup, tapi tubuhnya sendiri membuat mereka yang percaya dapat bertahan. Dan inilah cinta Yesus, memberikan hidup seutuhnya untuk kebahagiaan kita. Cintanya tak terbatas untuk kita. Walaupun kita mengkhianatinya, ia tetap mencintai, mengasihi kita. Saudaraku terkasih, lewat sabdanya hari ini Yesus menegaskan pada kita bahwa dialah cinta sejati. Dialah jalan yang mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Dialah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan kita. Maka hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam damai pengampunan seperti yang Yesus ajarkan untuk kita. Dan belajarlah terus untuk berkorban untuk sesama. Percaya tidak pernah akan sia-sia apa yang kita lakukan itu. Karena surga tempat kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.